Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Ali Firdaus dari Pradi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagi hasil dan laporan keuangan syariah. Pengertian bagi hasil. Di sini kita sebagai orang accounting harus tahu apa itu bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem yang mencakup prosedur untuk mendistribusikan hasil bisnis antara penyedia dana dan manajer dana, menurut Rafiq. Dan menurut Karim, bagi hasil adalah bentuk pembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Mekanisme bagi hasil cukup berbeda. Jika bank konvensional membayar bunga kepada pelanggannya, maka bank syariah membayar bagi hasil untuk keuntungan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Mekanisme perhitungan bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil diterapkan pada bank syariah yang terdiri dari sistem, yaitu profit sharing, merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Yang kedua adalah revenue sharing, bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Selanjutnya ada perbedaan bagi hasil dengan bunga. Menurut Antonio di tahun 2001, sistem bunga mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi tetapi tidak mempertimbangkan dampak sosial yang muncul. Salah satu contohnya adalah penentuan bunga dilakukan pada saat kontrak dengan asumsi bahwa itu harus selalu menguntungkan. Sedangkan hasil penentuan jumlah nisbah atau rasio bagi hasil dibuat pada saat kontrak berdasarkan kemungkinan untung dan rugi. Jenis kontrak bagi hasil. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan Islam secara umum dapat dilakukan dalam 4 kontrak. Pertama musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga muzara'ah, yang keempat adalah musaqah. Namun dalam penerapan prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil, bank syariah umumnya menggunakan 2 kontrak, yaitu musyarakah dan mudharabah. Pertama musyarakah, yang kedua mudharabah. Apa itu musyarakah? Yang pertama adalah perjanjian kemitraan antara 2 pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan perjanjian bahwa manfaat dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah pernyataan yang menyeratkan bahwa seseorang memberikan modal komersial pada orang lain sehingga modal tersebut diperdagangkan dengan perjanjian laba dibagi antara 2 pihak sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Syarat dan rukun bagi hasil untuk musyarakah dan mudharabah. Pertama musyarakah. Rukunnya adalah pertama jenis aset modal, yang kedua ada rasio pembagian laba modal yang disatukan, yang ketiga adalah nilai pekerjaan masing-masing pihak dalam asosiasi. Yang kedua ada syarat musyarakah. Syaratnya pertama ucapan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengontrol properti. Yang kedua adalah anggota syarikat percaya pada kepercayaan. Yang ketiga adalah mencampurkan harta yang akan disyariatkan. Yang kedua ada syarat dan rukun bagi hasil mudharabah. Pertama di rukun mudharabah, malik atau sahibul mal adalah mereka yang memiliki modal. Yang kedua adalah amil atau mudharib adalah mereka yang akan melakukan modal. Yang ketiga amal atau aset. Yang keempat adalah sigot atau perintah atau upaya dalam orang yang meminta untuk mencoba. Syarat mudharabah. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Yang kedua adalah ucapan persetujuan dari mereka yang memiliki modal dan qabul dari mereka yang menjalankannya. Yang ketiga diterapkan dengan jelas bagi dari pemegang saham, modal dan mudharib. Keempat, jelas dibedakan antara modal dan hasil yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Karakteristik bagi hasil. Rasio bagi hasil adalah persentase laba yang akan diperoleh oleh investor dan manajer yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Karakteristik rasio bagi hasil adalah sebagai berikut. Pertama, persentase, yaitu rasio pembagian laba harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nilai nominal tertentu. Yang kedua, bagi untung dan bagi rugi, yaitu distribusi laba berdasarkan rasio yang sudah disepakati, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada porsi modal masing-masing pihak. Yang ketiga, ada jaminan. Yang keempat adalah besaran nisbah. Yang kelima adalah cara menyelesaikan kerugian, yaitu kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah perlindungan modal. Selanjutnya kita masuk ke pengertian laporan keuangan syariah, karena setelah bagi hasil harus tahu laporan keuangan syariahnya. Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah, di mana tujuan laporan keuangan syariah lebih banyak daripada keuangan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari multifungsi yang diperankan oleh entitas syariah. Menurut SAK Syariah, dalam rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh IAI, tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sejarah laporan keuangan syariah. Dalam kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang pesat di dunia, khususnya pada bidang keuangan baik lembaga keuangan syariah, bank maupun non-bank. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan pada tahun 2002 IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPP-LKBS. Kemudian pada tahun 2007 KDPP-LKBS dilakukan penyempurnaan menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Tujuan penyempurnaan ini untuk memperluas cakupan sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis lembaga lain seperti entitas syariah dan lain sebagainya.
Tujuan laporan keuangan syariah yang pertama adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan mengambil keputusan, contohnya sahibul mal, kreditor, pemegang saham, BI, pemerintah atau masyarakat. Yang kedua adalah informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang ketiga adalah informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah acuan penyusunan laporan keuangan syariah. Penyusunan laporan keuangan bank syariah didasarkan dari beberapa acuan yang relevan. Adapun acuan tersebut adalah pertama, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan umum, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Dan ketiga adalah Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang dikeluarkan oleh AAOIV. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.